180 derajat berbeda kristologi kami. Jenengan mengakui Gusti Yesus itu Gusti, kami tidak. Jenengan meyakini bahwa Yesus disalib, kami tidak. Jenengan mengakui dosa asal, dosa waris, masih ya, kami tidak. Jenengan meyakini bahwa Gusti Yesus itu adalah the Son of God, kami, Jesus is the Son of Mary. Pokoknya kelompok Trinitarian ngomong A, aku kudu ngomong B. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita mendengarkan kembali Gus Aan Anshori, di mana teman-teman sekalian dalam penjelasannya kali ini dia membahas tentang kristologi, dan lebihnya dia juga membahas mengenai Trinitarian ya, atau Trinitas di dalam kekristenan. Ini luar biasa sekali menarik. Dia seorang Gus, seorang Islam, dan dia juga adalah aliran NU teman-teman sekalian, yang tentu saja sangat bertoleran ya terhadap agama dan kebersamaan yang ada di Indonesia. Dan ini sangat menarik, di mana dia melaksanakan seminar ini, pembicaraan ini itu di dalam sebuah gereja teman-teman sekalian. Nah, oleh karenanya saya langsung saja untuk mengajak kita dan menyimak penjelasan daripada Gus Aan berikut ini. Atau kristologi kami, ingat ya ibu bapak, jangan dikira orang Kristen Trinitarian itu punya kristologi. Kami ini punya kristologi, meskipun mereka tidak akan tahu apa itu kristologi. Kristologi itu mbak adalah cara pandang agama, mau agama Islam atau Kristen atau yang lain, terkait dengan sosok Yesus itu sendiri. 180 derajat berbeda kristologi kami. Jenengan mengakui Gusti Yesus itu Gusti, kami tidak. Jenengan meyakini bahwa Yesus disalib, kami tidak. Jenengan mengakui dosa asal, dosa waris, masih ya, kami tidak. Jenengan meyakini bahwa Gusti Yesus itu adalah the Son of God, kami, Jesus is the Son of Mary. Pokoknya kelompok Trinitarian ngomong A, aku kudu ngomong B. Pokoknya dibantah terus. Ketika saya tanya, ini dari mana? Ini ada di dalam Al-Quran semuanya ya. Banyak orang yang mengatakan, kenapa Islam posisinya seperti itu? Ya, because Al-Quran said so. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Tetapi saya sebagai scholar, sebagai orang Islam resah. Iki jane kena apa sih? Kok Al-Quran punya sikap yang sangat anti terhadap Trinitarian? Ini yang nggak pernah diajarkan ke kami, Pak. Mas. Next. Lalu saya mencari dan baru 2 tahun yang lalu ketemu. Jadi dulu sebelum 2 tahun yang lalu, saya ini masih menganggap bahwa ya sing di dalam Al-Quran ya itu benar, dan masih menganggap bahwa Tuhan kalian itu 3 dan lain sebagainya. Meskipun bisa baik-baik saja. Begini Ibu Bapak. Ini cerita saja sebelum Islam datang, cepat. Dulu itu ada puluhan cara untuk sebelum Islam datang, sekitar 300-an tahun 2000-an, 300 tahun 200-an. Itu kekristenan awal, banyak cara untuk mengagungkan Gusti Yesus. Banyak cara. Lalu kemudian apa? Dipilihlah salah satu cara sebagai pemenang, yakni kelompok Trinitarian. Nah, konsekuensinya, selain kelompok Trinitarian, itu akhirnya disesatin semuanya, Pak. Islam belum datang, disesatin semuanya. Lah, yang disesat-sesatkan ini, kemudian hatinya sakit, dan menyingkir ke semenanjung Arabia. Nanti di googling ya, Arabia Heresium Verak. Dulu ketika ada kelompok-kelompok bidat dan lain sebagainya, mungkin dalam doktrin kekristenan,
Itu yang tidak sepakat dengan Trinitarian. Ini the follower of Jesus ya. Itu menyingkir semuanya ke semenanjung Arabia, termasuk di wilayah Mekah dan termasuk di wilayah Madinah. Menyingkir di situ, lalu kemudian bayi kecil yang mungil yang bernama Islam itu tumbuh di Mekah dan Madinah. Bayangkan dikelilingi oleh para pengikut Yesus yang disingkirkan karena tidak sesuai dengan garis resmi bagaimana cara ngabekti nang Gusti Yesus. Bayangkan kalau saya dididik, ya, ayah saya katakanlah ya, anggap saja, ayah saya itu Jokower sejati. Lalu saya dipek oleh orang yang anti Jokowi. Kira-kira saya nanti outputnya kayak apa, Mas? Anti Jokowi. Islam itu selama puluhan tahun dirawat oleh kelompok-kelompok yang dulu bapak-bapak gereja kalian menyesatkan, itu dirawat. Saya kasih tahu, ketika Islam tidak mengakui Gusti Yesus itu sebagai Tuhan, tapi mengakui sebagai manusia yang sangat luhur, itu tidak genuine Islam, Ibu Bapak. Dulu ada orang namanya Santa Athanasius, orang terdiknya itu. Dia meyakini bahwa Gusti Yesus itu dia manusia pilihan, tapi derajatnya itu di bawah Gusti Yesus. Kami mengambil dari Arian. Lalu kami tidak percaya Gusti Yesus itu disalib. Itu sebenarnya enggak genuine Islam. Karena ada sekte yang disesatkan pada waktu itu, kemudian punya cara pandang seperti itu. Yang ingin saya katakan begini, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita ini seperti apa ya? Orang Islam itu mungkin seperti Ismail. Kita ini punya cara pandang seperti itu. Yang ingin saya katakan begini, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita ini seperti apa ya? Orang Islam itu mungkin seperti Ismail di dalam Alkitab. Selama Abraham itu hanya mau mengakui Ishak sebagai anaknya saja, tapi mengabaikan Ismail tidak sebagai anaknya, sampai kapanpun Ismail akan terus menyatakan, Pak, aku iki yo jladrenmu, meskipun aku tumbuh dan lahir dari budak. Jadi yang ingin saya katakan adalah, yang sekarang melakukan persekusi dan lain sebagainya dalam wajah dan casing Islam itu sebenarnya adalah representasi dari dulu yang oleh bapak ibu, bapak gereja, ibu bapak awal gereja itu sesatkan, sekarang menubuh dan mendaging di dalam Islam itu sendiri. Sehingga implikasinya adalah semakin kemudian komunikasi ini tidak terselesaikan, ini semakin hari akan semakin rumit. Ini ngomong soal apa namanya, berelasi itu sendiri. Ini beberapa, kalau mau baca ya, dianggap saya nanti hoax dan lain sebagainya. Ini silahkan, kalau mau PDF-nya tak kasih nanti. Next, Mas. Nah, cara saya menemukan Trinitarian, bahwa Trinitarian itu tidak salah. Ibu Bapak, ini KTP-nya Mbak Ita. Pertanyaannya, KTP ini Mbak Ita bukan? Ibu Bapak, KTP ini, ya, ini kan saya ambil dari Mbak Ita. KTP ini Mbak Ita bukan? Dia punya perasaan, KTP tidak punya. KTP ini Mbak Ita bukan? Bukan, Mbak. Bukan ya. Bukan. Terkait pertanyaan apakah KTP ini Ita atau bukan, ada 3 jawaban. Jawaban terbanyak adalah jawaban jenengan. KTP ini bukan Ita. KTP ini 100% kertas, 0% Ita. Betul. Lalu ada pendapat yang kedua.
pendapat yang sangat berlawanan. KTP ini adalah 100% ITA. Yang kau lihat sebagai kertas, itu halusinasimu aja. Jadi ada orang yang berpandangan bahwa, pandangan kedua mengatakan, KTP ini itu 100% ITA. Yang kamu lihat ini kertas, itu cuma kamu sedang berhalusinasi saja. Dua kelompok ini nggak ketemu. Datanglah kelompok yang ketiga. Idik. Wes timbangannya kamu gegeran, ya bacok-bacokan, wes tak kei jawaban. KTP ini 100% kertas, 100% ITA. Jokowi itu, Pak Luhut itu, Jokowi bukan? Oh bukan. Oh, tapi kan kita tidak bisa melihat kapan ia jadi Jokowi dan lain sebagainya. Soal KTP. Yesus itu Allah bukan? KTP itu kita bukan? Jawabannya juga ada 3. Mengacu dengan jawaban kolom KTP loh ya. Enggak mas, Gusti Yesus itu punya darah, punya rasa sakit dan lain sebagainya. Allah tidak. Persis jawaban jenengan ketika kolom KTP itu ITA atau bukan. Itu satu jawaban. Jawaban yang kedua, ini yang sangat pro Gusti Allah mengatakan, Gusti Yesus itu 100% Gusti Allah, 0% Yesus. Yang kamu lihat itu darah dan dagingnya ganteng, itu cuman halusinasimu aja. Lalu karena ini nggak ketemu, datanglah Santo Athanasius. Pasti tahu, dia datang. Wes gini saja, ketimbang kalian gegeran, ya Gusti Yesus itu 100% manusia, 100% Gusti. KTP ini 100% kertas, 100% ITA. Trinitarian itu ada di kelompok yang mana yang benar? Bagi saya ini cuma sekedar cara saja. Pilih cara yang kalian anggap paling cepat mendorongmu untuk mengasihi sesama. Mau pakai cara yang KTP ini bukan ITA, boleh, sepanjang kamu itu bisa membuatmu menjadi manusia yang lebih oke. Mau menggunakan cara yang kedua juga boleh, mau menggunakan cara yang ketiga juga tidak masalah. Jadi bagi saya lebih mengatakan bahwa pendekatan Trinitarian yang salah satu kredonya mengatakan KTP ini 100% kertas dan 100% ITA, Yesus itu 100% manusia dan 100% Gusti, itu menurut saya adalah jawaban yang sangat cerdas, jawaban yang sangat pintar, terobosan supaya dua pihak ini tidak terus gegeran. Di situ Mbak, saya mulai nyekel atau memegang bahwa sebenarnya Trinitarian itu bukan menganggap Gusti itu 3. Lalu Roh Kudusnya di manaan? Roh Kudus itu adalah alasan baik kenapa KTP itu diciptakan, itu Roh Kudusnya. Allah, ITA, KTP, dan alasan kenapa kok ada KTP. Itu kan ada undang-undangnya. Alasan KTP adalah untuk sebagai pengenalan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya itu adalah satu hal dengan cara yang berbeda. Ini yang ingin saya katakan terutama kepada teman-teman Kristen. Next mas, next. Sing percaya KTP kertas ora apa-apa. Sing penting tidak memboikot kelompok yang menganggap ini 100% kertas, 100% ITA. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang nggak boleh itu adalah itu tadi merepresi orang yang tidak sependapat dan tidak. Saya ingin membacakan, menutup ini, saya ingin membacakan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid
Gus Dur pada tanggal 27 Desember 1999. Waktu itu beliau membuka perayaan Natal. Perayaan Natal. Saya bacain. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Pertanyaan kritisnya adalah, bisakah Gusti Yesus itu dicintai dengan cara menggunakan cara yang non-trinitarian? Kalau saya cinta Gusti Yesus tapi tidak menggunakan cara Trinitas, kira-kira Gusti Yesus iki gelem nrimo aku utawa ora? Itu pertanyaan yang menurut saya penting untuk direfleksikan. Terima kasih, Mas. Kita berikan plus. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah yang dijelaskan oleh Gus Aan ya soal kristologi dan trinitarian ya, atau Tritunggal ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dia menganalogikan hal ini dari sebuah KTP ya. Jadi memang seakan masuk akal ya apa yang menjadi analogi dan juga sebuah contoh yang diberikan. Tetapi untuk menjelaskan ya Tritunggal itu memang tidak sesederhana itu ya. Jadi harus diterima dengan iman. Dan teman-teman sekalian, memang selama ini kita diserang habis-habisan ya. Karena dari kalangan Kristen sendiri itu sudah terjadi perbedaan pendapat ya. Jauh sebelum Konsili Nicea, punya pemahaman-pemahaman yang keliru mengenai ketuhanan daripada Yesus Kristus dan juga konsep ya Trinitas itu ya, seperti pandangan Arius yang sampai pada saat ini juga berkembang ya untuk melawan ya Tritunggal. Padahal sebenarnya aliran daripada Arius ini sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Dan itu salah satu tujuan di tahun 325 Masehi adalah untuk membenahi yang keliru seperti itu ya. Nah, maka yang diterima dalam konsili itu adalah bahwasanya ya Tritunggal itu terdiri dari 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Bapa bukanlah Yesus, Bapa bukanlah Roh Kudus. Yesus bukanlah Bapa, Yesus bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Bapa, Roh Kudus bukanlah Yesus. Inilah Tritunggal. 3 pribadi dalam satu hakikat. Apa hakikatnya teman-teman sekalian? Bapa itu adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Mereka sederajat, tidak bisa dipisahkan dan mereka tidak punya kehendak yang berbeda. Ya, visi misinya sama. Yang satu bilang B, yang satu bilang C, tidak. Ya, tetapi jika satunya bilang A, maka ketiga-tiganya akan berkata A. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, itulah konsep ketuhanan kita yang memang salah dimengerti oleh orang-orang di luar sana ya. Jadi kalau saat ini saudara-saudari kita Islam menyerang habis-habisan tentang konsep Tritunggal, yaitu hal yang wajar karena dalam dunia kekristenan sendiri itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat sampai sekarang ini. Ada yang menggunakan namanya oneness ya, Jesus only gitu ya. Bapa itu Jesus, Roh Kudus itu ya Jesus, dia sendiri ya, satu pribadi gitu. Ya, ini keliru ya. Karena aliran seperti itu sudah tidak dibenarkan oleh bapak-bapak gereja dan juga Alkitab ya. Alkitab ya tidak pernah berbicara cuma satu pribadi, tapi 3 pribadi ya. Teman-teman, jika kita lihat dalam perintah Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama siapa? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
ketiganya yang esa ya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih buat Gus Aan, walaupun kurang valid sekali dalam pemaparan. Ya, itu hal yang wajar karena dia bukan orang Kristen dan dia bukan pendeta. Dia adalah seorang pengajar Islam, seorang Gus, dan tentu saja pemahamannya banyak hal yang perlu memang kita luruskan. Tapi setidaknya teman-teman sekalian, dia sudah memberikan sebuah gambaran. Ya, sudah memberikan sebuah gambaran tentang konsep Tritunggal ini ya, dengan menganalogikan dari sebuah KTP ya, dan itu penjelasannya itu ya kurang lebih ya hampir sempurna, tapi lagi-lagi teman-teman sekalian tidak mudah ya dimengerti oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat dan yang tidak menaruh iman gitu ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya bisa jamin Gus Aan juga pun pastinya ya tidak akan bisa memahami yang lebih dalamnya dalam iman kekristenan karena dia bukan Kristen, karena dia bukan pendeta ya, dia bukan pengikut Kristus ya. Sekalipun dia katakan bahwa dia pengikut Isa Al-Masih, tapi jelas bahwa kisah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dengan kisah Tuhan Yesus Kristus di Alkitab itu jauh berbeda. Ya, bahkan kita bisa berani katakan bisa jadi Yesus dan Isa bukanlah orang yang sama. Karena kelahirannya berbeda, silsilahnya juga berbeda. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.